Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Sinta Nabila, NIM 112112444, Program Studi Akuntansi Angkatan 2021 STIE Bank PBD Jateng. Pada video kali ini saya akan perbaiki latihan soal mengenai regresi sederhana pada aplikasi SPSS untuk memenuhi tugas Applikom Statistik. Oke, di sini sudah ada latihan soalnya teman-teman. Jadi soalnya itu PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Masalah yang akan diteliti adalah 1. Apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Oke, langsung aja ke langkah yang pertama, kita buat desain variabel. Di sini saya sudah menginput variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Variabelnya itu terdiri dari masa kerja dan gaji pegawai ya teman-teman. Langkah berikutnya kita masukkan data ke dalam data view. Oke, di sini saya sudah menyalin data dari Word ke Excel. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja teman-teman. Langkah selanjutnya untuk menganalisis data SPSS, kita pilih Analyze, lalu kita pilih Regression, pilih Linear. Selanjutnya, pindahkan variabel masa kerja ke dalam kolom dependent dan pindahkan variabel gaji ke dalam independent. Lalu isikan kolom metode dengan perintah Enter. Kemudian kita klik option, pada pilihan stepping method kriteria, masukkan angka 0,05 pada kolom entry. Lalu beri tanda centang pada include constant in equation dan pada pilihan missing values centang exclude cases list twist. Kemudian klik continue. Setelah itu pilih kolom statistik. Regression koefisien atau perlakuan koefisien regresi tetap aktifkan pilihan estimate. Klik pada pilihan deskriptif pada kolom sebelah kanan serta tetap aktifkan model fit. Selanjutnya, klik continue dan klik OK untuk memproses data. Oke, jadi ini hasil outputnya, bisa dilihat di layar ya teman-teman. Nah, untuk menjawab masalah, kita lihat di kolom deskriptif statistik ya teman-teman. Di situ rata-rata masa kerja dengan jumlah data 20 adalah 8,70 dengan standar deviasi 3,895. Sedangkan rata-rata gaji dengan jumlah data 20 adalah 675 dengan standar deviasi 213,060. Untuk menjawab soal yang pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara masa kerja dengan gaji pegawai yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji pegawai searah. Artinya, jika semakin besar gaji pegawai di perusahaan, akan membuat masa kerja cenderung meningkat. Untuk melihat hubungan antara variabel gaji pegawai dengan masa kerja signifikan atau tidak, dapat dilihat dari angka probabilitas atau SIG sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Untuk menjawab soal nomor 2, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, untuk kepentingan tersebut, kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian predicted value. Cara melihatnya membandingkan antara data gaji penelitian awal dengan data gaji hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka gaji yang diprediksi, hitunglah dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah gaji, lalu A adalah angka konstan dari unstandardized coefficient, B adalah angka koefisien variabel masa kerja, dan X adalah angka masa kerja pada N. Nah, untuk menjawab soal yang kedua, kita balik lagi ke SPSS ya teman-teman. Di sini kita menguji ulang. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita pilih Analyze, lalu kita klik Regression, kita pilih yang linear. Nah, di sini kita masukkan variabel gaji ke dalam kolom dependent, sedangkan
masa kerja ke dalam kolom independen. Isikan metode dengan enter, lalu kita klik option. Lalu di option itu kita pilih stepping method kriteria, masukkan angka 0,05 pada kolom entry. Beri tanda centang pada include constant in equation dan pada pilihan missing values centang exclude cases list twist. Selanjutnya klik continue, kemudian pilih kolom statistik. Pada regression koefisien atau perlakuan koefisien regresi tetap aktifkan pilihan estimate dan klik pada pilihan deskriptif pada kolom sebelah kanan serta tetap aktifkan model fit. Selanjutnya klik continue lalu klik OK untuk memproses data ya teman-teman. Nah, di sini sudah keluar hasil outputnya ya teman-teman, bisa dilihat di layar. Nah, melanjutkan dari pembahasan soal yang kedua tadi, kita lihat pada tabel koefisiennya teman-teman. Untuk menghitung angka masa kerja yang diprediksi pertama, maka formulanya sebagai berikut. Y sama dengan 234,264 plus 50,659 dikali 3. Tiganya itu dari masa kerja awal ya teman-teman. Jadi Y-nya atau gajinya itu sebesar 386,241. Nah, untuk perhitungan masa kerja berikutnya itu caranya sama. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari latihan soal tersebut adalah hubungan antara masa kerja dengan gaji pegawai 0,926 atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Lalu pengaruh masa kerja terhadap gaji sebesar 85,8%. Itu bisa kita peroleh dari tabel model summary bagian R-square ya teman-teman. Selanjutnya, pengaruh variabel lain di luar model sebesar 14,2%. Nah, 14,2% itu dari 100% dikurang 85,8%. Yang terakhir, kecenderungan gaji pegawai secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 기다리고 있지만